Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya. Langsung saja. Pertama, uraikan perbedaan jenis data, ordinal, nominal, interval, rasio, dan sertakan pula masing-masing contohnya. Yang pertama itu, ordinal adalah angka yang diberikan mengandung pengertian, tingkatan, ukuran. Ordinal digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke tertinggi ataupun sebaliknya. Contohnya, penghitungan suara pada sebuah pemilu. Misalnya, total suara Partai Gerindra 60%, Partai Demokrat 30%, dan Partai Golkar 20%. Maka, suara tertinggi dipegang oleh Partai Gerindra sebagai peringkat pertama, sehingga menjadi pemenang dalam pemilu tersebut. Nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka sederhana kepada objek mempunyai arti sebagai label saja. Contohnya, di dalam sebuah gedung bioskop, para penonton diberikan nomor kursi duduk yang berbeda agar tidak terjadi perebutan kursi. Interval adalah mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut. Selain itu juga memberikan informasi tentang interval antara satu orang atau objek dengan orang atau objek lainnya. Interval atau jarak yang sama pada skala interval dipandang sebagai mewakili interval atau jarak yang sama pula pada objek yang diukur. Contohnya, rata-rata tertinggi badan berdasarkan usia. Untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130-140 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 146-160 cm. Sedangkan untuk dewasa yang berusia 19-26 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 161-199 cm. Rasio adalah data dengan kualitas paling tinggi. Pada rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai 0 yang bersifat mutlak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio pengukuran sudah mempunyai nilai pandangan rasio. Contohnya seperti tinggi badan dari setiap data yang dikumpulkan. Apabila dilihat dari skala rasio, Adi lebih tinggi 10 cm daripada Doni. Dan Doni paling pendek di antara Adi dan Deni. Nomor 2, susunlah sebuah data tunggal sebanyak 35 mulai angka 10 sampai dengan angka 60. Jadi di sini kita tulis 10 sampai 60. Jadi 10 ditambah 15 tambah 27 ditambah 26 tambah 35 ditambah 29 ditambah 44 tambah 26 ditambah 57
tambah 57 dan terakhir ditambah 60. Jadi di sini sama dengan 10. Jadi 10 ditambah 15 menjadi 25 dan seterusnya, berarti hasilnya 325. Semuanya hasilnya 325. Dibagi 10. 10-nya ini diambil dari banyaknya jumlah angka yang di sini. Itu sama dengan 325 dibagi 10. Dibagi 10 berarti jadinya 32,9. Jadi kita turunkan lagi di sini angkanya 10,15, 27, 26, 35, 29, 44, 26, 57, 60. Jadi genapnya semua 10. Banyaknya angka genap semuanya 10. Nilai tengahnya itu dari angka ke-5 dan ke-6. Jadi 27 dan 29. Di sini 27 ditambah dengan 29 ditambah 29. 29 sama dengan 59. 27 dibagi 2. Di bawah 59 dibagi 2. 56 bagi 2 sama dengan 28. Jadi hasilnya di sini 28. Susunlah sebuah data tunggal sebanyak 35 angka 10 sampai dengan angka 60. Di sini sudah kita dapat semuanya dan hasilnya itu 28. Nomor 3, buatlah data pada soal nomor 2 dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Ya. Di sini kita bikin dulu tabelnya. Tabel. Kemudian kita isi interval kelas. Interval kelas dan batas kelas. Batas kelas dengan nilai tengah frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif.
Kemudian kita ambil angka-angka yang ada dalam soal nomor 2. Jadi di sini 10 sampai 15, di bawah 16 sampai 21, 22 sampai 27, 28 sampai 33, 33 sampai 34, 34 sampai dengan 38, 38 sampai 39, 39 sampai 44, kemudian 45 sampai dengan 50. Dan batas kelas nilai tengah. Batas nilai kelas tengah diambil 15,5 sampai 15,5 dan 15,5 sampai dengan 21,5. 21, di bawahnya lagi 21,5 sampai dengan 27,5. 27,5, di bawah 27,5, 27,5 sampai 33, 33,5 dan 38,5 sampai dengan 44,5. 44,5, di bawahnya 44,5 sampai dengan 50,5. Nilai tengahnya 27,5, 27,5, 29,5, 29,5, 29,5, 30, 35,5, 47,5, 47,5, 53,5 dan 59,5. Sedangkan nilai frekuensinya 9, 6, 5, 3, 9, 4, 4. Dan frekuensi kumulatifnya adalah 9, 15, 20, 23, 32, 36, dan 40. Kemudian frekuensi relatifnya adalah 22,5%, 15,5%, 12,5%, 7,5%, 22,5%, 10%, dan di bawahnya 10% juga. Nah, itu dia hasilnya. Dan nomor 4 soalnya, hitunglah rata-rata median modus C1 D6 P36 dari data distribusi kelompok nomor 3. Langsung saja kita mulai dengan rata-rata median. Ini ya, rata-rata median. Rata-rata median itu diambil dari nomor 3. Jadi angkanya 10,15,26, 35,29,
57, dan 60. 60. Jadi rata-rata mediannya adalah 35 tambah 29. Rata-rata mediannya 35 tambah 29. 35 tambah 29 yang di tengah. 30 sama dengan hasilnya 64. Kemudian 64 dibagi 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. Rata-rata 32. Jadi hasilnya 32. Rata-rata mediannya adalah 32. Langsung saja rata-rata modus. Kita masuk rata-rata modusnya. 10 lagi kita ambil dari angka-angka yang tadi. 10, 15, 27, 26, 35, 29, 44, 26, 57, dan 60. Nilai modusnya adalah 26 karena nilai modusnya itu seperti yang berdobol-dobol. Jadi nilai modusnya adalah 26 karena 26 di sini ada 2 angka. Jadi hasilnya 26. Habis ini Q1-nya, kita cari Q1-nya. Q1. Di sini kita buat dulu datanya. Data dan frekuensi, singkat saja F. Di sini kita isi 10 sampai 15, 10 sampai 15, 16 sampai 25, 26 sampai 35, 36 sampai 45, 46 sampai 55, 56 sampai 65. Dan frekuensinya adalah 965,394. Tabelnya. Habis itu Q1-nya di sini kita masukkan rumus. Rumusnya TB tambah P dalam kurung 1.N di garis mendatar 5 kurang F. Mendatar lagi, di bawahnya F tutup kurung. Habis itu kita masukkan jumlahnya. Kita masukkan yang 15,5 tambah 10. Habis itu dimasuk dalam kurung 25 25,5 kurangi 2 diper 7. Habis itu di bawahnya lagi dimasukkan sama dengan 15,5 ditambah 25 bagi E, 36, hasilnya 23,26. Diambil dari 15 bagi 5 ditambah 25,36, hasilnya 23,26. Habis itu kita masuk di
D6-nya. D6-nya di sini dibuatkan lagi tabel. D7 sama lagi data, frekuensi dan FK. Datanya 10 sampai 15, 16 sampai 25, 36 sampai 46 sampai 45, 46 sampai 55 dan 56 sampai 60. Habis itu FK-nya adalah 9, 15, 20, 23, 32 dan 36. Dijumlahkan D6-nya, dimasukkan rumusnya. Rumusnya TB tambah P dalam kurung 6N diper 10 kurang F diper F tutup kurung. Habis itu dimasukkan lagi nilainya 35,5 tambah 3. Dimasukkan dalam kurung 18 kurang 20 dibagi 3. Kemudian kita masukkan lagi di bawahnya 35,5. Habis itu ditambah 2,4. Selesai 2,4 dijumlahkan sama dengan 37,3. 37,3. Jadi D6-nya adalah 37,35. Jadi hasilnya 37,35. Lanjut nomor 5. Soalnya, hitunglah standar definisi dan varian data distribusi berkelompok, diambil dari nomor 3. Di sini pertama kita masukkan rumus variannya. Yang S pangkat 2, rumus variannya. Setelah kita memasukkan rumus variannya, kita masukkan lagi rumus standar definisi. Masukkan rumus standar definisi. Selesai kita masukkan rumusnya, kemudian kita buat tabel. Tabelnya. Kemudian kita simpan yang pertama tinggi badan. Dan yang kedua frekuensi 1. Setelah itu tinggi badannya kita masukkan 50 sampai 15, 16 sampai 21, 22 sampai 27,
27, 28 sampai 33, 34 sampai 38, 39 sampai 44, dan 45 sampai 50. Kemudian frekuensi F1-nya kita masukkan 9, 6, 5, 9, 6, 5, 3, 9, 4, 4. Dan kita masukkan interval F1. Kemudian kita masukkan lagi datanya N. Dan kemudian kita masukkan lagi titik tengah. Kemudian titik tengahnya X1 dalam kurung X1 F1 dan F1 X1. Di sini kita masukkan X1, kita buatkan tabel. Di sini X1, F1, F1 X1 dalam kurung. Kemudian buka kurung, dalam kurung lagi F1 X1 pangkat 2. Kemudian kita masukkan X1-nya. X1-nya adalah 27. X1-nya adalah 27,5, 29,5, 31,5, 47,5, 47,5, 53,5, 59,5. Dan F1-nya 9, 6, 5, 9, 6, 5, 3, 9, 4, 4. Jumlahnya 40. Semuanya jumlahnya 40. Kemudian F1 X1-nya kita masukkan 9, 15, 20, 23, 32, 36, dan 40. Jumlahnya semua 175. Kemudian lagi kita masukkan F1 X1 pangkat 2. Pangkat 2 dia kita masukkan 22, 15, 12, 12, 7,5, 22,5, 10, 10, dan hasilnya semua jumlahnya semua 99. Nah, di sini kita peroleh N-nya sama dengan 40. F1-nya X1-nya sama dengan 175. Kemudian FI-nya XI-nya sama dengan 99. Dan kita masukkan varian data berkelompok. Varian data berkelompok, kita masukkan varian data berkelompok. Kita masukkan varian data berkelompok. Yang pertama kita masukkan dulu rumusnya. Kita masukkan dulu rumusnya. Setelah selesai masukkan rumusnya, kita kurangi sama dengan kita masukkan 99 dikurang dalam kurung 175 per 40 pangkat 2 dibagi 40 kurang dibagi 40 kurang 1. 40 kurang 1. Jadi hasilnya di sini sama dengan 9,5. Dan kita masukkan
standar definisi data berkelompok. Standar definisi data berkelompok yaitu S sama dengan S pangkat 2. Masukkan sama dengan lagi sama dengan 9,5 dan hasilnya di sini 1,8. Jadi hasilnya standar definisi berkelompok yaitu 1,8. Nah, sedangkan data varian data hasilnya 9,5 dan data standar definisi hasilnya 1,8. Dan nomor 6-nya, soal nomor 6-nya, ujilah normalitas data distribusi kelompok tersebut di atas nomor 3 pada A sama dengan 0,05. Pertama di sini kita buatkan dulu tabelnya. Dan kemudian kita masukkan interval prestasi. Keduanya frekuensi. Nah, interval prestasinya kita masukkan 10 sampai 15, 16 sampai 21, 22 sampai 27, 20 sampai 33, 34 sampai 38, 39 sampai 44, 45 sampai 50. Dan frekuensinya yaitu kita masukkan 9, 6, 5, 3, 9, 4, 4. Kemudian hipotesisnya yaitu H1 nilai ulangan matematika SMP, nilai ulangan matematika SMP berdistribusi normal, dan HA tidak berdistribusi normal. Tidak berdistribusi normal. Kemudian tarafnya yaitu kita masukkan A sama dengan 50% sama dengan 0,05. Kemudian di sini kita masukkan lagi, kita bikinkan lagi kolom tabel. Kita masukkan di sini di interval prestasi kita masukkan tabel yang ada pada nomor 2. Yang 10 sampai 15 itu dan seterusnya. Kemudian kita masukkan S. Kita masukkan S dan masukkan rumusnya sama. Habis itu kita masukkan angka 50,5. Kemudian setelah 50,5 kita dibagi 29. Jadi 29 dibagi sama dengan 1,74. 74. Habis itu masukkan X. X-nya sama dengan 59
59,5 per 30 sama dengan 29,5. Jadi hasilnya 29,5.